Graham Arnold, pelatih timnas Australia, telah mengisyaratkan taktik yang akan ia gunakan untuk menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sang pelatih berencana untuk mengandalkan kecepatan dan kreativitas para pemain sayap untuk menembus pertahanan sang lawan. Keputusan Arnold untuk memprioritaskan sayap terlihat jelas dari daftar pemain yang telah dipanggil. 5 pemain sayap berkualitas termasuk Nestori Iran Kunda, Awer Mabil, dan Craig Goodwin telah masuk ke dalam skuad. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Sebaliknya, Arnold hanya memanggil 3 penyerang tengah murni. Pilihan ini menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan serangan dari sisi sayap daripada melalui umpan-umpan silang di kotak penalti. Menariknya, hanya ada 2 pemain dari Liga Australia yang dipanggil, yakni Adam Taggart dan Aziz Behich. Meski kompetisi domestik belum dimulai, namun Arnold tetap percaya pada pengalaman dan kualitas dari kedua pemain ini. Kali ini saya memilih lebih banyak pemain sayap daripada sebelumnya dan lebih sedikit pemain nomor 9, kata Arnold dilansir dari Fox Sports pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Lantas sebenarnya ada apa di balik strategi yang digunakan Arnold ini? Apakah bocoran ini menjadi salah satu taktik untuk mengakali lawan di ajang bergengsi level dunia ini? Ya, Australia akan memulai perjuangannya di grup C dengan menjamu Bahrain di Stadion Robina pada tanggal 5 September. Setelah itu mereka akan terbang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia yang berambisi meraih poin penuh di hadapan pendukungnya. Sementara itu, untuk menyongsong pertandingan ini, PSSI telah melakukan penjualan tiket sejak 17 Agustus lalu. Terdapat 4 kategori tiket yang dijual, yakni Indomie Upper Garuda seharga Rp250.000, Astra Financial Garuda South North dengan harga Rp550.000, Freeport Garuda West East seharga Rp1 juta, dan Mandiri Premium West East seharga Rp1,5 juta. Menurut Direktur Utama Garuda Sepak Bola Indonesia Marcel Marsita selaku pengelola aset bisnis PSSI, jumlah tiket yang dijual adalah sekitar 60.000 lembar. Menurut keterangan yang diunggah di Instagram oleh akun Timnas Indonesia dan Book My Show ID, tiket laga ini dikonfirmasi nyaris ludes. Selagi Indonesia menjual tiket dengan harga seperti berikut, tiket laga FIFA Matchday antara timnas Vietnam melawan Rusia dan Thailand malah dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket tersebut dijual dengan 4 kategori. Pertama dibanderol Rp200.000 atau setara dengan Rp124.000. Kedua Rp300.000 atau setara dengan Rp186.000. Kemudian kategori ketiga dijual seharga Rp400.000 setara dengan Rp248.000. Dan terakhir yakni kategori kelima dijual dengan harga Rp500.000 setara dengan Rp310.000. Harga tiket itu tentu sangat terjangkau termasuk bagi para penikmat sepak bola di Indonesia jika ingin berlibur ke Vietnam di tanggal tersebut. Perbedaan harga jelas sangat mencolok jika dibandingkan dengan harga tiket timnas Indonesia versus Australia. Perbandingan harga jual tiket ini terbilang lumrah dan sesuai dengan agenda masing-masing tim meski sama-sama agenda FIFA Matchday. Vietnam hanya melakoni pertandingan uji coba biasa, sedangkan timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN yang mampu lolos ke babak tersebut untuk edisi kali ini. Berbicara mengenai tim di ASEAN, negara tetangga Malaysia diam-diam gunakan cara licik untuk saingi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengonfirmasi mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo masuk salah satu kandidat dari pelatih timnas Malaysia. Selepas ditinggalkan Kim Pan-gon pada pertengahan bulan lalu, FAM belum menunjuk pelatih permanen untuk Harimau Malaya. Sebelumnya, FAM mempercayakan timnas Malaysia kepada Pau Marty Vincente sampai menemukan pelatih baru untuk Safawi Rashid dan kawan-kawan. Presiden FAM Datuk Hamidin Moh Amin menyatakan pihaknya masih terus melakukan evaluasi kepada Pau Marty Vincente. Namun di sisi lain FAM juga sedang mencari kandidat baru untuk menangani timnas Malaysia yang salah satunya yakni Park Hang-seo. Jika Park Hang-seo benar-benar menjadi pelatih Malaysia, timnas Indonesia khususnya Sintayong harus benar-benar waspada. Pasalnya, Sintayong kerap kesulitan ketika bertemu Vietnam yang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Dalam 4 pertemuan menghadapi Park Hang-seo saat melatih Vietnam senior, Sintayong tercatat tak pernah meraih kemenangan. Park Hang-seo unggul dengan 2 kemenangan, sedangkan 2 sisa laga lainnya berakhir dengan skor sama kuat. Lebih parahnya lagi, timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong tak bisa menjebol gawang Vietnam asuhan Park Hang-seo. Tak hanya Malaysia, Vietnam justru mencoba meniru langkah timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas dengan cara naturalisasi pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda memang semakin berkembang dengan hadirnya para pemain keturunan. Nyatanya kini tim Merah Putih mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah skuad Garuda ini tentu membuat rivalnya Vietnam tergiur. Golden Star Warriors mengakui bahwa naturalisasi pemain bisa menjadi langkah alternatif. Namun ternyata tidak semudah itu. Program naturalisasi di Vietnam tidak semudah di Indonesia, sebab persyaratannya memang lebih rumit. Tidak hanya itu, sumber daya pemain keturunan Vietnam juga ternyata tidak sebagus Indonesia. Hal itulah yang disampaikan oleh petinggi Liga Vietnam. Ia juga mengatakan bahwa dirinya kesulitan untuk mendatangkan pemain keturunan ke Vietnam karena harganya yang mahal, tapi kualitasnya yang buruk. Menurutnya, kebijakan pemain keturunan Vietnam ini sangat baik, namun tidak bisa seefektif yang diinginkan. Bahkan selama proses seleksi pramusim, mereka mencari pemain ke luar negeri, namun tak membuahkan hasil apapun. Secara keseluruhan, pemain luar negeri Vietnam memiliki kualitas buruk dan sedikit pemain berprestasi, tapi harganya tidak mudah dijangkau. Maka dari itu, di kubu Vietnam sendiri masih sedikit nama yang dinaturalisasi. Misalnya seperti Philip Nguyen, dan baru-baru ini akan memproses striker asal Brasil yakni Rafaelson. Ya, ternyata cara Indonesia tak semudah itu untuk ditiru negara lain. Dengan gampangnya PSSI mencari pemain keturunan hingga menarik minat talenta keturunan potensial, kita patut bersyukur sebanyak-banyaknya. Harapannya strategi naturalisasi ini bisa terus efektif dan menjadi ladang ilmu untuk pemain lokal mendunia.